Bab 673. Cara Brion, hal-hal terjadi seperti yang diharapkan. Brion memanggil banyak wartawan media, menangis di depan kamera dan menuduh keluarga Okto mengabaikan dan tidak mentaati hukum negara R karena punya kekuasaan. Dia juga bilang bahwa Ezra membawa sekelompok orang berpakaian hitam ke rumah keluarga Libra kemarin malam dan menyiksa putrinya. Tias sekarat dan kemudian secara paksa membawa putrinya pergi. Sekarang dia tidak tahu apakah putrinya hidup atau mati. Di depan kamera, Brion meminta Ezra untuk menyerahkan putrinya dan memberi penjelasan kepada keluarga Libra. Selama itu, dia juga sengaja menekankan soal jabatan Ezra di militer, karena dia tahu bahwa netizen saat ini, ketika mereka melihat pejabat pemerintah memiliki sedikit tindakan buruk, mereka akan heboh, memutarbalikkan fakta, menghina dan akan bergosip tanpa pandang bulu. Nyonya Brion, kamu bilang tuan muda secara paksa membawa putrimu. Apakah putrimu Tias melakukan sesuatu? Tanya seorang wartawan. Entahlah, Ezra datang ke keluarga Libra dengan sekelompok pria berpakaian hitam, mencambuki putriku tanpa berkata apa-apa dan membawa putriku tanpa mengatakan alasannya. Brion berkata sedih sambil menangis dan menyeka air matanya. Nyonya Brion, dikatakan bahwa Nona Tias telah dipenjara selama 4 tahun dan baru dibebaskan beberapa bulan yang lalu. Apakah para petinggi mengecek dan menemukan sesuatu, lalu membawa Nona Tias pergi? Kata reporter lain yang sudah tidak heran lagi dan tidak berhenti bertanya. Brion panik ketika mendengarnya dan menjawab, beberapa tahun yang lalu putriku pergi ke luar negeri untuk belajar. Siapa yang begitu kejam dan menyebarkan rumor bahwa dia dipenjara? Tias tidak melakukan kejahatan apapun. Ezra membawa pergi Tias tanpa bilang alasannya. Aku sekarang minta keluarga Okto untuk menyerahkannya, memberiku penjelasan dan minta maaf di depan publik. Tujuan Brion adalah untuk menuduh dan menyalahkan Ezra dan keluarga Okto di depan media. Dia sengaja menangis dengan cara yang sangat menyedihkan di depan kamera. Ketika tujuannya tercapai, dia menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan sebelum mengakhiri wawancara. Di rumah sakit, Dea bangun tepat setelah pukul 10 pagi, tertegun ketika melihat mominya duduk di samping ranjang dan kemudian bangkit dari ranjang dengan terkejut. "Momi!" teriak Dea girang. Kemudian Dea terkejut, menyadari bahwa suaranya terdengar aneh dan tidak enak badan dan tidak punya tenaga, lalu perlahan mengingat apa yang terjadi kemarin. Dia pun menangis. Ada apa? Mana yang sakit Dea? Kasih tahu Momi. Albert memeluk Dea dan bertanya dengan panik. Orang jahat itu sangat menakutkan. Orang-orang jahat itu melempar Dea dan Kak Clayton ke sungai. Dea kira tidak bisa lihat Momi lagi. Dea berbaring di pelukan mominya dan menangis. Karena sesak napas, Is terbatuk-batuk dengan keras hingga wajahnya memerah. Albert dengan lembut menepuk punggung Dea, membantunya bernapas dengan pelan, menenangkannya dan berkata, "Dea jangan takut, gak apa-apa ya, orang jahat itu sudah dipukuli oleh Dedi dan paman kedua. Tidak ada orang jahat lagi, Momi juga ada di sini, jadi Dea jangan takut." Dea dan Kak Clayton tersesat berjalan sangat lama, kaki Dea sakit dan tidak bisa jalan lagi. Kak Clayton berjalan sambil gendong Dea di punggungnya. Kenapa Momi tidak datang pada Dea? Dea tidak akan pernah makan permen lollipop lagi Dea membenamkan wajahnya di dada ibunya, sambil menangis, mengatakan apapun yang dia pikirkan. Ketika Albert mendengar kata permen lollipop, tiba-tiba dia jadi marah dan jika bukan karena anaknya ini, dia tidak bisa menahan amarahnya. Terdengar suara, plak, dia memukul pantat kecil Dea. Dea terdiam selama tidak detik dan kemudian menangis lebih keras. Momi pukul Dea. Kamu tidak sayang dia lagi ya? Momi sudah sering bilang gak boleh makan makanan yang diberi orang asing dan gak bisa ketemu Momi lagi. Kamu tidak dengar kata-kata Momi dan dibuang ke sungai oleh orang asing. Kalau bukan karena Kak Clayton, kamu tidak akan lihat Momi lagi.
Albert berkata dengan marah dan takut, mengendalikan kekuatannya dan memukul pantat kecil Dea dengan tangannya. Di masa depan, apa kamu masih berani makan sembarangan? Clayton yang selalu memanjakannya, selalu mendengarkan perkataan Dea. Meskipun Clayton tidak berkata apa-apa, tapi sudah jelas bahwa pasti Dea yang mengajaknya keluar bersamanya. Dea tidak berani lagi. Daddy, Mommy pukul Dea, cepat selamatkan Dea. Dea melihat pintu kamar terbuka dan melihat dedinya masuk, langsung menangis lebih keras untuk minta tolong. Vito langsung mendekat, merebut Dea dari tangan Albert dan melindunginya dalam pelukannya. Kenapa kamu pukul Dea? Dia bertanya sambil menepuk punggung Dea untuk menenangkannya. Vito, turunkan Dea, Albert berkata dengan wajah dingin dan sangat marah sehingga dia berkata, kalau saja kamu tidak memanjakan Dea, hal-hal seperti kemarin tidak akan terjadi. Aku harus memukulnya hari ini dan lihat apakah di masa depan dia masih berani makan sembarangan atau tidak. Setelah Dea tertidur kemarin, Albert tidak bisa tidur jadi dia minta Ezra untuk menunjukkan padanya video CCTV TK. Saat melihat Dea menarik Clayton keluar dari ruangan dan pergi ke kebun belakang, lalu memakan permen lollipop dari tukang kebun itu dan membiarkan Clayton memakannya. Tidak lama kemudian, kedua bersaudara itu pingsan dan dibawa pergi. Meskipun Dea dan Clayton kembali dengan selamat, dia masih ketakutan karena video CCTV itu. Albert memukul Dea hari ini untuk membuatnya ingat. Dia takut hal serupa akan terjadi lagi di masa depan. Jika Clayton tidak bersama Dea, mungkin Albert akan jadi gila dan bahkan tidak bisa menangis. Jangan marah karena aku memanjakan Dea. Kamu jangan pukul Dea, pukul aku saja. Dea masih sakit dan belum makan, kata Vito tulus. Dea adalah kesayangannya. Vito tidak mau dia terluka dan akan selalu memegangi tangan Dea karena takut dia akan jatuh. Saat melihat Dea dipukul oleh Albert, itu lebih menyakitkan hatinya daripada Is yang dipukul. Dea terisak, menatapnya dengan berlinang air mata dan berkata pelan, Mommy, Daddy memanjakan Dea, pukul Daddy saja, jangan pukul Dea. Albert tidak kaget tapi terdengar Pev dan tersenyum. Tapi dalam sekejap, dia mendongak lagi menatap Vito dengan sinis. Lihat kan, ini hasil karena kamu sangat memanjakannya sehingga hati nuraninya hilang. Kalau gitu, aku tidak akan terlalu memanjakan si kecil tak berperasaan ini. Vito melihat Albert akhirnya tersenyum. Dia segera menggendongnya, terdiam dan berkata sebaliknya. Tapi dia kan masih sakit. Tunggu sampai dia dulu sebelum dipukul. Dia akan lebih tahan dengan pukulanmu dan kamu bisa memukulnya sesuka hatimu. Vito diam-diam berpikir bahwa ketika dia sembuh, meskipun Albert masih marah, tapi tidak akan memukul Dea. Bab 674, Brion adalah pencuri yang berteriak untuk menangkap pencuri. Cuaca hari ini sangat bagus. Setelah sarapan, Kina mengajak Clayton jalan-jalan. Ketika dia kembali ke kamar, dia mendengar Dea berkata, Mommy, Daddy memanjakan Dea, pukul Daddy saja. Jangan pukul Dea. Kina tersenyum, memegang tangan Clayton dan berdiri di depan pintu, tidak bersuara. Dia ingin mendengar lagi kata-kata lucu apa yang akan dikatakan Dea. Saat melihat Vito mengedipkan mata padanya, Kina membungkuk dan berbisik di telinga Clayton, pergilah, selamatkan Dea. Mendengar ini, Clayton berteriak, ibu angkat Albert, dan berlari ke arah Albert. Jangan pukul Dea. Aku saja jangan pukul Dea, ibu angkat Albert boleh pukul Clayton. Dia menarik ujung pakaian Albert dan menatapnya dengan muram. Jika saat itu Clayton bersikeras untuk tidak membiarkan Dea makan makanan orang asing, hal itu tidak akan terjadi. Mommy tidak boleh pukul Kak Clayton Mommy jahat, Mommy bukan lagi Mommy yang terbaik di dunia. Dea langsung menangis begitu mendengar kakak Clayton membiarkan dirinya dipukul mominya. Dia tahu bahwa jika bukan karena Kak Clayton, dia tidak akan bisa melihat Mommy dan Daddy lagi. Kakak Clayton adalah orang terbaik. Dea tidak bisa membiarkan Kak Clayton dipukul. Oke,
Aku tidak memukul. Dea, jangan nangis ya. Mommy tidak akan memukulmu dan Kak Clayton. Ayo, Mommy akan bawa kamu gosok gigi dan cuci muka, lalu sarapan. Albert sangat senang melihat gadis kecil ini begitu melindungi kakaknya. Albert tidak mau memukul Clayton karena kalau bukan karena Clayton, dia tidak mungkin bisa melihat Dea lagi. Dia mengambil Dea dari tangan Vito, menyapa Kina dan membawa Dea ke kamar mandi untuk gosok gigi dan cuci muka. Kak Kina, aku mau beli sarapan untuk Albert dan Dea. Apa kamu dan keponakanku juga mau makan? Vito tahu bahwa ibu dan anak itu sudah makan, tapi tetap bertanya. Tidak, aku dan Clayton sudah makan duluan, makan lagi nanti saat makan selang. Kina tersenyum dan menolak, membiarkan Clayton berbaring di ranjang. Dia baru saja mengajak putranya berjemur di bawah sinar matahari dan sekarang melihat putranya menguap. Seharusnya obat yang Clayton minum setelah sarapan sudah bekerja. Setelah beberapa saat, Dea yang sudah cuci muka berlari keluar ke kamar mandi dan berteriak. Kak Clayton, hah, hei, Kak Clayton mau tidur, jangan berisik. Albert mengikuti putrinya, langsung menutup mulut Dea dan memperingatkannya dengan suara pelan. Dea terdiam selama beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk patuh. Clayton, yang sedang berbaring di ranjang, berbalik karena dia tidak tidur sampai jam 2 atau 3 pagi dan bangun saat jam 9 pagi. Jadi sekarang, setelah minum obat, dia sangat mengantuk. Tapi dia membuka matanya lagi untuk menatap Dea, sebelum memejamkan mata lagi dan kembali tidur. Ketika Vito kembali dari beli sarapan, Dea makan sarapan, lalu harus minum obat dan beristirahat sebentar. Tapi Dea tidak mau meminumnya, menatap mominya dengan mata berkaca-kaca dan bertanya apakah mominya masih mencintainya. Mana mungkin Albert membiarkannya tidak minum obat ketika dia sedang sakit. Saat melihat Dea memeluk paha dedinya dan meminta perlindungan, jadi Albert mengancam akan memukul Kak Clayton-nya kalau Dea tidak mau minum obat. Setelah mengatakan itu, Dea berjalan ke ranjang Clayton lalu memeluk paha Albert, berkata bahwa ia akan minum obat dan jangan pukul Kak Clayton. Setelah Dea minum obat, Kevin datang dan memeriksa kondisi Dea dan Clayton. La melihat Clayton tertidur lalu segera memberitahu beberapa tindakan pencegahan dan tidak lama setelah itu ia meninggalkan kamar. Kina sedang duduk di samping ranjang rumah sakit dan tidak sengaja melihat judul ketiga dari trending topik, keluarga Okto memiliki kekayaan dan mengabaikan hukum, lalu dia mengerutkan kening dan mengkliknya. Dia melihat video itu. Brion bilang bahwa Ezra menggunakan jabatannya sebagai seorang pejabat tinggi, tiba-tiba masuk ke keluarga Libra dan mencambuki Tias. Dia juga membawa Tias pergi dengan paksa dan mengisyaratkan bahwa ada kolusi antara militer dan polisi karena polisi tidak menolong. Jadi Byron meminta keluarga Okto untuk mengembalikan Tias, minta maaf di depan publik dan memberi penjelasan pada keluarga Libra. Tapi Byron tidak mengatakan apapun tentang kejahatan yang dilakukan Tias. Sepertinya ada seseorang yang memulai komentar, sehingga banyak netizen yang berkomentar di bawah seperti orang gila padahal tidak tahu apa-apa. Mereka hanya ikut-ikutan tren dan menyerang Ezra. Bahkan banyak rumor yang sengaja disebar untuk membuat nama keluarga Okto buruk. Hot comment 1. Aku pikir aku telah kembali ke zaman kuno. Sehingga tidak perlu alasan untuk masuk ke rumah orang lain, memukuli mereka dan membawa mereka secara paksa. Benarkah tidak ada yang peduli apa yang dilakukan para pemimpin negara? Kenapa mereka tidak kirim orang untuk menyelidiki semuanya, malah membiarkan keluarga Okto melakukan kejahatan dan menggertak orang lain? Hot comment 2. Mengerikan. Aku benar-benar takut suatu hari ada orang yang tiba-tiba masuk ke rumahku dan diam-diam membunuhku. Hot comment 3. Aku dengar keluarga Okto adalah mata-mata top yang dibayar oleh pemerintah asing. Keluarga Okto jadi orang terkaya nomor 1 di negara R karena menjual rahasia negara.
Aku juga dengar dari orang-orang dalam KRC International bahwa Presidir KRC International diam-diam mentransfer saham ke luar negeri. Tuan muda kedua dari keluarga Okto juga mengajukan pensiun. Jadi aku mengira bahwa keluarga Okto akan pindah ke luar negeri. Aku panik dan sulit menjelaskannya. Rasanya seperti negara R akan jatuh ke dalam perang. Hot comment 4. Wow, kalau yang dikatakan komentar di atas itu benar, maka aku akan benar-benar kagum pada mereka. Pengkhianat, menjual rahasia negara untuk keuntungannya. Ayo semua boykot KRC International dan boykot keluarga Okto. Hot comment 5. Kudengar Ezra alergi terhadap wanita dan tidak bisa menyentuh wanita. Satu-satunya wanita yang bisa dia sentuh adalah sepupu Tias. Sepupu Tias adalah istri Ezra. Menurutku, karena istri Ezra tidak menyukai Tias, jadi Ezra memberi pelajaran pada Tias tanpa pandang bulu. Seorang raja lemah, rubah betina yang licik, Tias kasihan ya, tidak bersalah dan tersiksa karena memiliki sepupu seperti itu. Sangat. Ekspresi Kina berubah muram setelah melihat hot comment itu. Brion bukan hanya pencuri yang berteriak untuk menangkap pencuri, tapi sekarang dia memancing keributan di internet, membuat netizen menyerang keluarga Okto dan Ezra di internet. Kak Kina, ada apa denganmu? Vito memperhatikan ekspresinya yang tidak terlihat baik dan segera bertanya dengan cemas. Kondisi Dea lebih buruk dari Clayton. Setelah seharian berjalan dan minum obat, dia kehilangan banyak energinya. Wajah kecilnya berkerut karena merasa tubuhnya tidak nyaman. Albert memeluk putrinya dengan penuh kasih sayang dan menepuk punggungnya dengan lembut. Ketika Albert mendengar kata-kata Vito, dia langsung mendongak untuk melihat Kina dan menyadari bahwa Kina terlihat sangat muram. Kina, ada apa? Albert juga bertanya. Di internet kalian lebih baik lihat sendiri trending topik di internet. Kina juga tidak tahu bagaimana harus memberitahu mereka tentang ulah Brion di internet dan takut tidak bisa menjelaskannya dengan benar. Jadi dia langsung menyuruh mereka melihatnya sendiri di internet. Meskipun dalam hal umur, Brion adalah yang lebih tua dan dia adalah bibi keduanya. Tapi Kina benar-benar mau bilang bahwa Brion sangat tidak tahu malu.